Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Bu ini pada kesempatan ini, kalau boleh Ibu ceritakan saya secara singkat terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan besok. Kalau boleh tahu seperti apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai pada proses pembelajaran bahasa Inggris. Baik Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran besok adalah membaca dengan suara lantang setiap pengumuman atau pemberitahuan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Tadi tujuan sudah disebutkan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan besok, seperti apa strategi yang Ibu akan lakukan pada saat proses pembelajaran? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama menyediakan media PowerPoint, kemudian yang kedua menyediakan LKPD yang sesuai dengan kefasihan serta ucapan dan tekanan kata yang benar. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi strategi tadi yang diuraikan oleh Ibu Nining, dari beberapa strategi tadi yang dilakukan oleh Ibu Nining, seperti apa pengembangan yang Ibu akan capai? Oke. Pengembangannya di kelas saya membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setelah itu dalam kelompok itu saya membagi siapa yang fasih dan benar ucapan serta tekanan katanya. Kemudian yang masih kurang lantang serta ucapan dan tekanan katanya yang kurang tepat akan dibantu oleh temannya yang sudah fasih dalam kelompoknya tersebut. Jadi Ibu Nining telah menyampaikan bahwa tujuan pembelajarannya, kemudian strategi yang akan dilakukan, kemudian yang ketiga yaitu adalah dari strategi tadi ada beberapa pengembangan yang akan dicapai. Begini Bu Nining, insya Allah nanti besok kita adakan kegiatan supervisi akademik pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Nining atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan sebelum saya akhiri please. Respect the teacher. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before we study, let us pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa waffiqni amalan sholihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Good morning, students. Morning. Okay, once more again. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Okay. Before we start to study, I will absen you one by one. Jadi saya akan absen kalian per satu ya. Oke? Yes, Mom. Abdul Hafiz. Present, Mom. Agung. Agus Salim. Present, Mom. Andika. Present, Mom. Linda Lestari. Eka Monika. Fahri. Where is Fahri? Absent.
Present. Fatimatul Zahra, Present, Mom. Darmiati, Present, Mom. Darmianti, Present, Mom. Muhammad Fauzan, Present, Mom. Muhammad Ilham Hasbi, Present, Mom. Muhammad Sabir Syam, Present, Mom. Muhammad Zakir Ramadhani, Present, Mom. Rahmat Ramadan, Present, Mom. Rina Aulia, Isan, Present, Mom. Zafran, Present, Mom. Sandra, Present, Mom. Saskia Nurul Anissa, Present, Mom. Selviana, Dinar Wahyuningsi, Vicky Al-Fauzan, Bulan Sari. Present, Mom. Ini cuma satu yang absent ya. Kemarin kita sudah belajar di chapter 11, chapter 11. Paham semua materinya yang kemarin ya? Yes, Now, we move on chapter 12. 12. Now open your book, chapter 12, please. Dapat? Yes, Mom. Oke. Jadi kita akan belajar di chapter 12. Chapter 12. Yang mana? Okay. In this chapter, we will learn to write short message and notice in order to get what we want and to make other people do what we want. Oke, jadi di chapter ini kita akan belajar tentang cara menulis pesan singkat dan notice. Tanda-tanda peringatan. Untuk to get what we want, untuk mendapatkan apa yang kita mau atau inginkan. To make other people do what we want. Okay. Okay, to make other people do what we want. Untuk membuat apa people? Untuk ini people? Untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Oke, let's move. Short message. Sejauh ini ada yang pernah mempelajari tentang short message? No, Mom. Ada yang pernah lihat? Yes, Mom. Yes. Pernah lihat short message? Yes, Mom. Oke, short message. Sebelum kita melangkah ke definition, ada 4 yang perlu kita pelajari di sini. The first is definition, the second is generic structure, the third is language feature, and the fourth is social function. Okay, we will move on definition of short message. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Oke, saya bacakan ya. Short message is a written message contain information or commands in the form of short written text given to someone by texting or writing it one. No. Ada yang paham artinya? Ada yang tahu artinya? Oke, jadi text message silakan ditulis. Oke, jadi short message adalah pesan teks yang mengandung informasi
yang mengandung informasi atau perintah. Jadi comments itu adalah perintah yang biasanya tertulis dalam bentuk tulisan pendek. Biasa, contohnya ketika kalian mengirim teks chat kepada seseorang melalui handphone. Kemudian bisa juga dalam bentuk texting or writing on note, dalam bentuk catatan. Seperti kemarin ketika kalian membuat greeting card. Nah, sama, bisa kalian buat dalam lembar-lembar seperti itu ketika ingin membuat pesan pendek kepada seseorang. Ada yang pernah menulis pesan pendek dalam bentuk WA? Pernah ya? Pasti pernah. Saya rasa semua siswa memiliki akun WhatsApp. Betul? Oke. Kemudian, this is example about short message. Jadi saya minta kepada siswa, saya mempunyai permen di sini. Siapa yang bisa menebak di antara dua contoh di atas mana yang termasuk greeting, mana yang termasuk short message? Ada yang bisa? Silakan ditelaah. Silakan diidentifikasi di antara dua di atas mana yang termasuk text greeting, mana yang termasuk text message. Silakan. Hadiahnya 1 permen. Oke, Wulansari. Stand up please. Oke. Silakan dalam bahasa Indonesia saja. Yang mana termasuk greeting, yang mana termasuk message? Greeting itu yang warna pink. Greeting yang warna pink. Alasannya? Karena itu termasuk ucapan selamat. Oke. Good answer. Give applause for your friends, please. Ya, jadi Wulansari berhak mendapat 1 permen tusuk. Thank you, Mama. Oke. Jadi di teks yang pertama adalah greeting card. Yang ini adalah text message. Alasannya yang pertama, di sini ada kata congratulations. Sedangkan pengertiannya tadi short message apa? Memberikan informasi atau perintah. Nah, sedangkan ini mengandung kata congratulations for your success in English competition. I hope you do the best for the future. Kemudian text short message-nya. After having lunch, do your homework and take a bath. Put the key under the pole before going to your dance course. Oke. Tadi Wulansari sudah mendapat 1 hadiah dari saya. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan di antara 2 teks tersebut selain Wulan? Ada yang bisa? Eka? Eka? Oke, stand up please, Eka. Oke. Silakan dijelaskan apa perbedaannya selain congratulations. Oke. Selain Wulansari ada yang bisa menjelaskan? Oke, Kamu Nika. Silakan Net jelaskan di atas. Apa perbedaan antara teks 1 dan teks 2? Yang lain perhatikan. Di teks 1 menggunakan kata harapan,
kata di teks kedua menggunakan kata perintah. Yang mana yang termasuk kalimat perintah? Put the key under board. Oke, good. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, kita lanjut ya. Paham ya? Bisa bedakan ya? Bisa dibedakan? Bisa. Lanjut. Oke, kita sekarang ke language features. Silakan ditulis di atas ya, judulnya di atas features. Jadi language features atau ciri kebahasaan text message. Ciri kebahasaan text message. Yang pertama ada dear. Yang mana itu yang termasuk dear or to? Yang mana? Ada yang bisa? Yang mana? Apa maksudnya dear? Untuk seseorang. Untuk seseorang. Dear. Ini ya. Jadi kemudian yang kedua adalah receiver name. Nama seseorang. Sekarang. Nama Nama seseorang. seseorang. Nama seseorang. Yang mana itu nama seseorang? Oke. Oke, sit down please. Tepuk tangan untuk Fatima Nusara. Jadi sudah dua kali dear atau untuk receiver name, nama penerima ya. Nama penerima. Misalnya dear Sahra, dear Eka. Oke? Paham ya? Kemudian yang ketiga, sender's name. Ada yang bisa? Yang mana itu sender's name? Selvi, bisa? Sender's name. Stand up please. Nama pengirim. Tepuk tangan untuk Selvi. Satu. Baik. Setelah tadi Selviana mengemukakan jawabannya sangat luar biasa, sekarang kita ke features yang kelima, yaitu imperatif. Ada yang tahu apa itu imperatif, anak-anak? Siapa? Oke, Sabir. Apa itu imperatif? Kalimat perintah. Oke, good. Tepuk tangan untuk Sabir. Oke, selanjutnya ada yang namanya social function, struktur umum. Struktur umumnya kalau kalian mau buat teks untuk teman-teman. Yang pertama, to tell atau menginformasikan. To ask, menanyakan. Kemudian remind, untuk mengingatkan. Oke? Paham sampai sini? Yes. Oke, good. Sekarang kita bekerja kelompok. Masing-masing kelompok perhatikan. Tuh. Baik. Sekarang karena kelompok kalian sudah terbentuk, jadi saya tentukan ini adalah kelompok A, di sana kelompok B, di sana kelompok C, di sini kelompok D. Jadi di sana ada satu tugas, silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian mana jawaban yang benar di antara A, B, C, dan D. Jadi silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Diskusi. Silakan perhatikan mana yang benar, A, B, C, atau D.
Sudah selesai. Kelompok C sudah selesai. Kelompok D selesai. Baik. Mulai dari kelompok A dulu. Berdiri semua. Silakan berdiri semua. Kelompok A. Oke, silakan presentasikan kepada teman kalian apa yang menurut kalian jawabannya benar dan jelaskan. Ya, satu orang bicara. Baik, menurut saya jawabannya adalah D. Oke, D. Jawabannya kelompok A adalah D. Apa alasannya? Karena menginformasikan Juki bahwa lambat pulang ke sekolah. Menginformasikan kepada Juki bahwa dia lambat pulang ke Sekolah. sekolah ke rumah. Oke, kelompok mana ya? Kelompok C. Silakan berdiri. Bicarakan pendapatnya. Baik, dari hasil diskusi kami, Hmm? kami memberikan jawaban D. D. Oke, D lagi. Apa alasannya? Karena Udin menginformasikan kepada Juki bahwa ia terlambat pulang ke rumah. Udin menginformasikan kepada Juki bahwa dia terlambat pulang ke rumah. Sekarang kelompok D. Kelompok D jawabannya Kami adalah D. D. D lagi. Apa alasannya? Karena Udin menginformasikan kepada Juki bahwa dia dapat pulang ke rumah. Oke, dengan alasan yang sama. Down please. Thank you. Kemudian terakhir kelompok B. Silakan berdiri. Silakan bicarakan alasannya. Jawaban kami berbeda, Bu. Berbeda. Apanya yang membuat berbeda? Jawabannya adalah A. A. Kenapa? Ada apa dengan A? Silakan dijawab. Karena adanya kata maaf. Ada kata maaf. To apologize to Juki. Yang mana tertulis maaf di atas? I'm sorry. I am sorry. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian luar biasa. Baik, saya jelaskan. Yang pertama, A. Kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah A. To apologize to Juki. Jadi pertanyaannya tadi, why did Udin write the message? Kenapa Udin menulis pesan? Yang pertama, to apologize to Juki. Ya, sebenarnya benar tapi kurang tepat. Dia meminta maaf. Dia memang meminta maaf. I am sorry that I will be arriving home late today. Maaf karena saya tidak bisa pulang ke rumah tepat waktu. Nah, jadi dia terlambat. Tapi jawaban D lebih merangkum semuanya. Jadi tidak hanya meminta maaf, tapi memang menginformasikan kepada Juki bahwa Udin tidak bisa pulang tepat waktu. Paham ya? Kelompok B paham? Bisa diterima jawabannya? Oke, good. Tepuk tangan untuk kalian semua. Makanya? Oke. Karena sudah paham, jadi saya pikir memberikan tugas rumah, kalian akan mampu menjawab semuanya dengan benar. Oke? Jadi semuanya masih tentang short message. Silahkan ditulis message-nya.
dan tulis soalnya. Jadi ini untuk Yonggi dari JO. Jadi J ya. Dalam bahasa Inggris J itu J. Silakan ditulis. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah jadi short message itu adalah pesan pendek yang berisikan perintah kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita mau dengan berbagai cara dan aturannya. Tadi ada social function, ada language feature, ada apa lagi yang tadi yang satu? Apa lagi yang satu? Ulangi dulu. Oke. Baik, jadi kesimpulan kita. Oke, baik anak-anak. Jadi kesimpulan materi kita hari ini tentang short message adalah untuk menginformasikan kepada seseorang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dengan berbagai aturan yang ada di dalamnya. Yang pertama tadi adalah language features dan social function. Paham ya? Oke, tepuk tangan kalian luar biasa. Partisipasi kalian luar biasa, semangat kalian untuk hari ini. Sekarang saya mau bertanya, dari pelajaran tadi siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat, apa yang kalian rasakan setelah menerima materi tentang short message? Oke, Eka, silakan berdiri Eka. Dari pembelajaran tadi, saya bisa tahu cara-cara menulis pesan pendek dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Oke, bagus Eka. Harapannya semoga semua materi yang saya sampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini, mampu kalian serap dengan baik. Baik anak-anak, I think that's all our meeting today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik bersama teman saya yaitu Ibu. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Neneng Wahyuni SPD. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris dari UPTD SMP Negeri 17 Sinjai. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan bincang-bincang bersama Ibu ini terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu ini, apa tujuan kita melakukan bincang-bincang hari ini? Tujuannya, jadi melalui obrolan ini saya harapkan sharing-sharing terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin dan apa kekurangannya serta bagaimana perbaikannya, Pak. Nah, bagaimana perasaan Ibu Nining setelah melakukan pembelajaran kemarin? Saya merasa lega, Pak, dengan pembelajaran yang saya terapkan kemarin karena biasanya saya tidak menggunakan media ya. Iya. Jadi saya jauh lebih baik seperti biasanya, sehingga saya di sini merasa lega karena anak-anak kemarin terlihat antusias dengan pembelajaran yang saya sediakan. Nah, Ibu tadi mengatakan telah menggunakan media pembelajaran. Mungkin masih selain media PowerPoint kemarin yang digunakan oleh Ibu ini, mungkin masih ada media lagi yang akan Ibu ini akan gunakan untuk di proses pembelajaran berikutnya. Ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin seperti media apa yang mau dijelaskan atau apa yang mau digunakan lagi pada proses pembelajaran berikutnya. Medianya seperti kemarin kan PowerPoint. Iya, PowerPoint. Selanjutnya saya akan menggunakan LKPD. Iya. Kemudian saya akan menggunakan video-video pembelajaran untuk anak-anak seperti itu. Ya, betul, Bu. Jadi dengan memutar video mungkin anak-anak bisa menurut ini siswa bisa lebih fokus lagi, lebih antusias lagi mengikuti proses pembelajaran. Nah baik Bu, terkait dengan kegiatan kemarin, menurut Ibu hal apa yang sudah bagus dan butuh dipertahankan
Dan kalaupun ada yang masih kurang dan perlu ditingkatkan, kira-kira Ibu Nining seperti apa kira-kira, coba dijelaskan. Jadi menurut ketercapaian tujuan pembelajaran setelah saya memeriksa hasil pekerjaan anak-anak, yang perlu ditingkatkan itu adalah motivasi anak-anak. Iya. Sedangkan yang masih jadi kekurangan di sini adalah penerapan kosakatanya dalam pembelajaran yang masih kurang. Nah, Ibu ini sudah menguraikan bahwa hal seperti inilah yang perlu ditingkatkan, seperti kosakata, pengucapan hurufnya kemarin, pengucapan kata yang belum fasih, maksudnya begitu Bu Nining. Ya. Nah, terus untuk meningkatkan ini mungkin ada strategi atau langkah-langkah yang Ibu ini akan tempuh untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya. Strategi atau langkah-langkah, Iya. tentunya saya mengikuti pelatihan-pelatihan Iya. yang ada di platform Merdeka Belajar, kemudian video-video pembelajaran dari YouTube dan media-media sosial yang lainnya. Dalam mengikuti ini mungkin ada siapa kira-kira yang bisa memberikan motivasi terhadap Ibu Nining dalam melakukan hal yang ini. Tentunya untuk motivasi tentunya dari kepala sekolah dan penilaian teman-teman sejawat, motivasi dari teman-teman sejawat, dan tentunya motivasi dari diri saya sendiri, Pak. Baik, Bu. Jadi tentu perlu dukungan ya Bu untuk melakukan kegiatan ini. Nah, saya kira demikianlah bincang kami terkait dengan kegiatan pasca observasi supervisi akademik bersama teman saya kira cukup. Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nining, karena tanpa Ibu Nining saya kira kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.